Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Majelis Ta'lim Syubbanul Habibiyah, gitu ya, Habib Fakhri Jamalul Lail. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya, istrinya Nancy Amir, sahabat saya, dan juga segenap keluarga besarnya, semoga senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT, dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya, diberkahi kehidupannya, semakin dicintai Allah SWT dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar dari Habib Alwi Jamalul Lail serta para panitia juga sama-sama kita hormati, kita muliakan para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para hubabah, para syarifah, dan juga para ustadzah. Kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam keberkahan. Tentu saja juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya disayang Allah, diberkahi Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Habib Fakhri yang telah mengizinkan istrinya selama ini banyak mendampingi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan banyak keberkahan buat dakwah kita semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima, karena apapun itu kalau nggak diterima sama Allah nggak ada artinya. Teman-teman sekalian sekalian saya muliakan, kita belajar buat ikut serta dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qul, bilangin ma umatmu wahai Nabi Muhammad. Nih yang pada kepengen ikutan barengan sama Nabi Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad buat nyebut, buat bilang sama umatnya. Qul, ucapkanlah, sampaikanlah, katakanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Bilang mau umatmu wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Apa jalanmu wahai Nabi Muhammad? Hadihi sabili,
Ad'u ilallah, jalan saya adalah mengajak orang menuju Allah. Jalan saya, kata Nabi Muhammad, ngajakin orang menuju Allah. Ngajakin orang menuju Allah. Menuju, bukan menuju partai, bukan menuju golongan, bukan menuju komunitas, bukan menuju masjid tertentu, bukan menuju majelis taklim tertentu. Jalanku, kata Allah, kata Rasulullah, adalah mengajak orang menuju Allah. Ngajakin orang menuju Allah. Yang asalnya enggak kenal sama Allah jadi kenal. Yang asalnya jauh sama Allah jadi dekat. Yang asalnya ninggal sholat jadi sholat. Yang asalnya durhaka sama orang tua jadi ngerjain perintah Allah, berbakti sama orang tua. Yang asalnya ambisi kepada dunia jadi enggak lagi. Ambisinya belajar, diajarin ambisinya untuk mulai bergerak menuju akhirat, untuk mulai berambisi terhadap ampunan, untuk mulai berambisi dan kepengen terhadap rahmat. Yang asalnya sibuk mengejar cinta manusia menjadi sibuk mengejar cintanya Allah. Jalanku, kata Nabi Muhammad, ad'u ilallah, mengajak orang menuju Allah, bukan mengajak orang menuju diri beliau sendiri, bahkan mengajak orang menuju Allah. Jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad. Ad'u ilallah ala basiratin, dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Dengan bahasa yang mudah. Dengan kata-kata yang penuh cinta, dengan sentuhan hati. Sebab hati kalau sudah tersentuh, anggota tubuh akan mengiringi. Bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan siasat-siasat yang tidak diizinkan, bukan dengan kata-kata indah tapi tidak dari hati. Beda, teman-teman. Guru saya berulang kali mengingatkan, dakwah itu bukan urusan kata-kata indah. Dakwah itu soal yang keluar dari hati, didasari ilmu. Sebab yang keluar dari hati akan sampai kepada hati. Masalahnya hanya hati yang sudah sampai kepada Allah yang bisa mengajak yang lain menuju Allah. Maka kalau ada sesuatu yang saya mohonkan padamu,
teman-temanku sekalian, mintakanlah kepada Allah agar hati saya segera disampaikan kepadanya. Agar semoga dari hati yang telah sampai ini dapat menyampaikanmu kepada Allah. Ad'u ilallah ala basiratin ana, kata Nabi Muhammad, saya Muhammad bin Abdillah, sang pengajak kebaikan, ad-da'i ilallah, sesungguh-sungguhnya pengajak kebaikan, ad-da'i ilallah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Sebab Allah lah yang memberi nama beliau demikian. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Maka sesungguh-sungguhnya ad-da'i ilallah adalah Sayyiduna Muhammad. Ana wa manittaba'ani, saya, kata Nabi Muhammad, dan semua yang mengikuti jalan saya. Semoga saya, Halimah Al-Idrus, semoga para ustadz, para ustadzah, para da'i, para da'iyah, para orang-orang yang telah dipilih Allah dan dikaruniai ilmu darinya, dikaruniai pula kesungguh-sungguhan ittiba', kesungguh-sungguhan pengikutan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jalan dakwah menuju Allah. Dakwahnya menuju Allah, ngikutinnya Nabi Muhammad. Itu dia, seindah-indah jalan. Ustazah, kalau saya gimana? Ilmu saya nggak banyak, Ustazah. Kalau begitu, dengerin katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fayuhlikakallah. Kata Sayyidina Ali, kamu dalam jalan dakwah, dalam jalan ilmu, kamu mesti jadi salah satu dari 4 kelompok orang, jangan jadi yang kelimanya. Jadilah orang berilmu, jadilah ulama. Jangan sampai kamu pegang mic ngajarin orang tapi nggak punya ilmunya. Bahaya. Ini yang katanya Nabi Muhammad, innallaha yanzi'ul ilm biqabdil ulama. Diawali ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati kathir khutaba'uhu qalil ulama'uhu. Akan datang waktunya bagi umatku, banyak penceramahnya, sedikit ulamanya. Ulamanya nih dikit,
yang punya ilmunya dikit tapi penceramahnya banyak. Jangan sampai itu juga terjadi kepada kita, teman-teman. Kalau nggak punya ilmu, jangan pegang mic. Ya, kecuali kalau pegang mic-nya bukan buat mengajar. Dan yang berilmu sekalipun, kamu harus terus upgrade diri. Ilmunya tambahin. Jangan sampai yang ditambahin malah dosanya. Jangan sampai yang ditambahin malah kalimat-kalimat indahnya. Jangan sampai yang ditambahin malah guyonan-guyonannya, candaan-candaannya. Bukan berarti nggak boleh untuk bercanda sekedar menghilangkan ngantuknya jamaah. Tapi bukan di situ letak ilmunya. Sebab khawatir masuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang nambah ilmunya tapi nggak nambah cahaya hidupnya, siapa yang nambah ilmunya tapi nggak nambah hidayahnya, siapa yang nambah ilmunya tapi nggak nambah terarah jalan hidupnya, melainkan yang bertambah adalah dosanya, lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia tak akan bertambah dari Allah selain menjadi semakin jauh. Ngeri bener. Tambah banyak ngajarnya malah tambah jauh dari Allah Tuhannya. Ini izinkan saya sedang berbicara pada diri saya sendiri. Dan untukmu yang mendengar, doakan agar saya tidak menjadi salah satunya. Nambah ilmunya tapi nggak nambah terarah hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Kun aliman, yang berilmu. Jadilah orang yang berilmu. Nambahin terus ilmunya, tambah terus. Belajar. Tiap kali mau ngajar, belajar. Tiap kali mau menyampaikan ilmu, ulangi lagi. Baca lagi kitabnya, dengerin lagi kajian-kajian dari para guru-guru. Kun aliman, jadilah orang berilmu. Dek, kak, bu, nak, saya kasih tahu. Ilmu agama ini ilmu paling luas. 114 surat. 30 juz. Untuk memahaminya, kamu perlu kapasitas memori yang luar biasa. Untuk bisa mengerti syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kecerdasan ekstra. Karenanya saya sarankan padamu, Bu, Kak, kalau kamu punya anak cerdas, minta mereka buat belajar agama. Kenapa gitu? Ilmu agama tuh luas banget. Al-Quran itu lautan, nggak selesai dipelajari orang. Sepanjang zaman. Puluhan ribu, ratusan ribu hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lautan ilmu, siapa yang mempelajarinya kalau bukan kita umat Islam? Hadihi sabili, kata Nabi Muhammad. Inilah jalanku. Menurut kamu, Islam dipelajari dari apa? Kalau bukan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut kamu, ulama belajarnya dari mana? Kalau bukan dari Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh banget nih orang zaman sekarang yang suka bilang, saya mah nggak mau ikutin ulama fulan, ulama faltan, imam fulan, imam faltan, saya mau ikutin Al-Quran dan Al-Hadis. Lah kamu pikir ulama belajarnya dari mana? Dari TikTok? Kamu pikir ulama belajarnya dari mana? Dari Google gitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang mereka pelajari adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu waktu panjang untuk mempelajarinya. Maka kun aliman, jadilah orang alim. Kalau kamu liatin anakmu cerdas, cucumu cerdas, ajarkan kepada mereka. Di awal-awal masa belajar mereka, rasa namanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hingga kemudian bisa kamu sampaikan kepada mereka untuk menjadikan kecerdasan mereka sebagai bagian dari Qul hadhihi sabili. Sampaikanlah kepada umatmu, inilah jalanku. Jalan ilmu, jalan dakwah, ad'u ilallah, aku mengajak orang menuju Allah didasari dengan ilmu. Saudaraku sekalian saya muliakan, kun aliman. Jadilah orang alim, jadilah berilmu. Kalau kamu ngerasa udah terlanjur nih ustazah, umur udah 40 tahun, ngafalin 1 ayat, 5 ayat kemarin lupa. Betul? Ngafalin hadis ustazah, katanya kan 40 hadis dijamin masuk surga. Katanya Nabi Muhammad kan begitu, man hafidha minni arba'ina hadisan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku 40 hadisku, 40 ucapanku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Hafal gak? Bilang amin. Siapa yang hafal 40 hadis maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Amin. Lah kamu hafal gak? Ustazah nih ngafalin hadis repot banget dah ustazah. Saya tiap kali hafal 1 hadis yang kemarinan lupa. Iya begitu? Memorimu itu kebanyakan terisi dengan harga beras, harga cabai. Betul? Mudah-mudahan bukan gosip artis. Ya Allah. Kalau gitu gimana nih ustazah? Kayaknya saya kalau mau jadi orang alim nih kayak udah agak telat gitu. Dengan umur yang entah sisa berapa ini. Kalau gitu kata Sayyidina Ali, kun muta'allima. Kun aliman au muta'allima. Jadilah berilmu, Bu. Kita berguru dari para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad, mereka semuanya ikut dalam jalan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, ngajakin orang menuju Allah. Pakai apa? Pertama, pakai ilmu.
Sayyidina Umar bin Khattab ilmunya luar biasa. Sampai katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha farraq bainal haq wal batil bilisani Umar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara hak dan batil dengan lisan Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq ilmunya luar biasa. Sampai ada sahabat yang nanya sama Sayyidina Umar, jawabannya lain. Nanya sama Sayyidina Abu Bakar, jawabannya lain. Nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya persis kayak jawabannya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ilmunya sama, hatinya mirip, makanya jawabannya bisa mirip. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq sampai waktu ditanya, "Ya Rasulullah, seperti apa kedudukan Abu Bakar di sisi Allah?" Ini para sahabat pengen nanya nih, kayak apa sih kedudukannya para sahabat-sahabat nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Rasul, seperti apa kedudukan Abu Bakar di sisi Allah?" Nabi Muhammad bilang, "Sa'altu Jibril." Saya nanya sama malaikat Jibril tentang sahabat-sahabat saya. Malaikat Jibril menjawab, "Lawuzinat imanu ahlil lawuzinat hasanatu ahlil ard fi kaffah wa hasanat Umar fi kaffah larajahat hasanatu Umar." Kalau ditimbang kebaikannya umat di dalam satu timbangan, satu neraca, ditimbang kebaikannya Umar bin Khattab dalam satu neraca, maka akan lebih berat timbangannya, neracanya Umar bin Khattab. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, kami tanya tentang kebaikannya Abu Bakar, bukan kebaikannya Umar." Apa jawab Nabi? "Thumma qala li Jibril." Jibril kemudian mengatakan padaku, "Umar min hasanati Abi Bakar." Kebaikannya Umar hanyalah satu dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Kebayang kayak apa tuh tingginya derajat mereka di sisi Allah. Ilmu iringi dengan praktek. Sampai para sahabat meriwayatkan, kami sesudah wafatnya Sayyidina Rasulullah, kami sesudah wafatnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami hanya akan melihat Sayyidina Abu Bakar. Sebab semua yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar mewakili Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamnya mirip, senyumnya mirip, cara ngelihatnya mirip, cara ngelirik, cara natap, cara jalan, cara berdiri, cara duduk, gestur tubuhnya mirip. Kayak Sayyidina Abu Bakar tuh naroin kakinya di telapakan kakinya Nabi Muhammad.
akhlaknya mirip banget. Tapi setiap kali dibilangin, wahai Abu Bakar, engkau mengingatkan kami kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar berkata tentang kemuliaan Nabi Muhammad, ma'arafna minhu illa dzil. Saya kenal Nabi itu kayak baru lihat bayangan seseorang, belum lihat orangnya. Saya Nabi Muhammad tuh gak segitunya katanya. Saya tuh kayak baru lihat bayangannya doang, belum lihat orangnya. Ilmu diiringi dengan akhlak. Tiba-tiba nih zaman tahun-tahun belakangan, ada orang-orang yang ngerasa paling tahu tentang Nabi Muhammad. Yang ini bid'ah, Nabi Muhammad gak pernah kerjain. Yang ini salah, gak sesuai sunnahnya Nabi Muhammad. Kamu kenal apa tentang Nabi Muhammad? Nabi sholat malamnya gak pernah lebih dari 11 rakaat. Tunggu dulu. Kamu ngekos di rumah Nabi? Bahkan yang terdekat dengan Nabi, yang Allah sebut sebagai sahib di dalam Al-Quran dengan firman Allah Ta'ala, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya saat keduanya sedang berada di dalam gua, jangan sedih wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nih yang Allah kasih izin, yang Allah perkenankan dengan firman-Nya. Allah berkata dia adalah sahabatnya Sayyiduna Muhammad. Beliau malah justru berkata, ma'arafna minhu illa dzil. Saya kenal Nabi nih kayak baru kenal sama bayangan seseorang, belum kenal sama orangnya. Saudaraku sekalian, Sayyidah Aisyah, perempuan paling dekat sama Nabi Muhammad, tiap kali meriwayatkan sesuatu tentang Nabi, Sayyidah Aisyah menjawab, ma ra'aina illa, atau faqad ra'aitu kada wa kada. Sayyidah Aisyah bilang, yang saya lihat begini. Sayyidah Aisyah nggak bilang Nabi itu selalu begini, enggak. Sayyidah Aisyah bilang, yang saya lihat. Kenapa? Karena enggak selalu Sayyidah Aisyah lihat. Bukankah ada hari-hari yang Nabi Muhammad sedang bersama dengan istrinya yang lain? Bukankah ada hari-hari yang Nabi Muhammad sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya yang mungkin gak dilihat sama Sayyidah Aisyah? Tiba-tiba orang zaman sekarang main yang dari hadis ini berarti ada hukum ini, berarti selain ini adalah bid'ah. Ngaji di mana kamu? Tapi Imam Syafi'i bilang begini, saya gak mau ikutan imam, saya mau ikut Nabi Muhammad. Menurut kamu Imam Syafi'i ikut siapa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita belajar dari para guru-guru kita. Di antara mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berguru langsung kepada sang maha guru besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menjadi berilmu. Sayyidina Uthman bin Affan, penulis Al-Quran,
yang sampai wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran di dalam sholat. Karena beliau setiap malam membaca 10 juz Al-Quran di dalam sholat beliau. Beliau nulis Quran, teman-teman, 5 Quran yang beliau tulis. Quran yang terakhir belum selesai beliau tuliskan ketika pedang menembus jantung beliau dari belakang sampai ke depan hingga darah muncrat sampai ke Al-Quran yang terbuka yang sedang beliau tuliskan. Qurannya saya udah lihat, lebih besar ukurannya dari panggung ini nih. 4x2 gitu, lebih besar dari ini Qurannya. Yang dituliskan Sayyidina Umar. Ada di Tasken. Sekarang nih ada di Tasken. Tasken atau Samarkand ya? Tasken ya. Di ibu kotanya Uzbekistan. Quran itu sampai sekarang masih dikekalkan Allah. Lembarannya tidak bisa lapuk, padahal sudah berusia 1400 tahun. Tahu kenapa? Karena di sana terdapat darahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk memuliakan darah seorang kekasih, Allah abadikan lembaran-lembaran mushaf itu. Hanya untuk memberitahu kita bahwa darah seorang syahid adalah darah yang kekal, tidak bisa dimakan rayap-rayap tanah. Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanullah, ahli Al-Quran, penulis suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya. Berilmu mereka semua. Apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau itu udah dapat gelar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya bukan sembarang gelar. Enggak S1, enggak S2, apalagi gelarnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tinggi gelar, sehebat-hebat gelar disandang Sayyidina Ali dengan ucapan Nabi Muhammad, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Aku kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian dari para sahabat-sahabat semuanya rata-rata berilmu. Banyak di antara mereka yang menjadi ulama-ulamanya para sahabat. Ada Sayyidina Ibnu Abbas, ada Sayyidina Ibnu Mas'ud yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Qur'an faqra'u ala qiraati Ibnu Ummi Abd." Kalau kalian mau membaca Al-Qur'an, bacalah dengan bacaannya Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat, di antara mereka ada sahabat perempuan yang jadi ulama, namanya Aisyah. 1/4
sepertiganya ilmu fikih bersumber dari Sayyidah Aisyah. Seperempatnya syariat agama, teman-teman, sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Sepertiga, thuluth, sepertiganya syariat agama, sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Kayak apa pinternya itu perempuan. Yang keempat, terbanyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ribuan. Pertama, Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian kedua, Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Anas bin Malik. Yang keempat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Katanya Sayyidah Aisyah menceritakan tentang ilmunya. Ini saya kasih tahu, biar kamu itu ngerti tentang ilmu ini bukan sesuatu hal yang kecil. Ilmu agama sesuatu yang sangat besar. Biar enggak gampang-gampang orang ngerasa berilmu, apalagi kemudian berani-berani memberi pelajaran yang tidak didasari dengan ilmu. Ilmunya besar, teman-teman. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau menceritakan tentang dirinya, "Ma min ayah min ayatil Qur'an." Tidak ada satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Semuanya nih, ayat Al-Qur'an nih, dalam Al-Qur'an semuanya. Dia bilang semua ayatnya saya tahu kapan turunnya. Saya tahu sebab turunnya. Saya tahu nasakh mansukhnya. Saya tahu hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Saya faham tata bahasa Arabnya. Keren. Keren. Katanya para sahabat, bahkan yang laki-laki, faqad ra'aitu fama ra'aitu ahadan afqah bihalal wa haram min Sayyidah Aisyah. Kami udah liatin nih dari kalangan para sahabat semuanya. Kami tidak mendapati seseorang yang lebih mengerti mengenai hukum halal haram dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah. Bahkan yang sekelasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dalam beberapa kali kesempatan ketika ditanya mengenai makna Al-Quran, satu dua makna kalimat di dalam Al-Quran, beliau mengatakan is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah. Tanyakan masalah ini kepada Sayyidah Aisyah, dia lebih tahu dibandingkan dengan saya dalam urusan yang semacam ini. Keren. Kita perlu nih zaman sekarang ini orang-orang berilmu, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang faham. Bu, saya sering kemana-mana, seperti yang kamu tahu. Kamu kan suka lihat jadwal saya kan, di Instagram. Saya sering kemana-mana, saya sering nanya. Entah di Singapura, entah di Malaysia, di daerah-daerahnya, atau di Kalimantan, di mana-mana. Saya bilang di sini ada dokter, banyak ustazah. Penjahit, banyak ustazah. Desainer juga kami ada ustazah. Di sini ada yang ngerti bikin bangunan, banyak ustazah. Saya pernah nanya, di sini yang nggak ada apa ya? Kata mereka, di sini yang nggak ada Ustazah Halimah. Saudaraku sekalian, saya pernah nanya apa yang kurang di sini. Mereka bilang di sini yang kurang adalah ustazah. Bukan saya maksudnya, tapi ustazah. Seorang ustazah yang kalau ditanyain, ini saya keluar darah di hari yang kesekian. Kemarinan keluar darah nih saya. Sekian hari, habis itu suci sekian hari, habis itu keluar darah lagi. Ini saya haid apa istihadah? Dia bisa menjawab pertanyaan tersebut bukan dari dasar main cocok logi, kayaknya
gitu. Tapi didasari dengan ilmu. Seorang, apalagi perempuan ya, yang kalau ditanya, "Ustazah, suami saya bilang begini sama saya, jatuh cerai atau tidak?" Dia ngerti bagaimana menjawabnya dengan ilmu. Saya tadi sholat begini, imamnya begini. Apa yang seharusnya saya lakukan kalau itu terjadi? Dia ngerti bagaimana menjawabnya dengan ilmu. Kita kekurangan banyak sekali. Orang-orang yang apabila ditanya, apa maksud ayat ini? Atau adakah hadis yang mengatakan tentang hal ini? Apakah Nabi Muhammad pernah menyebutkan tentang hal semacam ini pada masa kehidupan beliau? Dan dia menjawabnya dengan ilmu. Adakah kamu atau anakmu atau cucumu yang mengambil peran dakwah ini? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Adakah kamu atau anakmu atau cucumu menjadi seseorang yang ketika melihat umat lupa kepada nabinya karena ambisi-ambisi dunia, maka dirimu atau anakmu atau cucumu menjadi salah satu di antara yang mengingatkan umat kepada Nabi Muhammad, mengingatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Kun aliman, jadilah berilmu, atau setidaknya anakmu atau cucumu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, minta itu kepada Allah. Minta itu kepada Allah. Kita kan seringkali gak kayak begitu. Jujur, silahkan jawab pertanyaan saya dengan jujur. Bukankah selama ini yang kamu minta adalah kamu kepengen anak-anakmu jadi orang kaya? Betul? Jujur. Doamu untuk anakmu, kamu kepengen apa? Sehat, kaya. Betul? Atau soleh deh. Kalau udah solehah nih biasanya sehat, panjang umur, soleh, kaya. Iya kan? Siapa di antara kita yang kalau berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya sebagai salah satu yang bisa melanjutkan dakwah kekasihmu Sayyiduna Muhammad. Siapa di antara kita yang berdoa semacam itu? Kita perlu. Bu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masa kecilnya ketika beliau divonis buta. Beliau lahirnya nggak buta, Imamul Haddad. Tahukah kamu Imamul Haddad yang bikin kitab segitu banyak, yang menulis banyak zikir yang kamu baca, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, yang menulis qasidah-qasidah yang biasa kamu baca, Qad ista'antuka Rabbi ya Rabbi alimal hal, itu Qad kafani ilmu Rabbi, adalah seseorang yang buta. Tahukah kamu? Buta, Bu. Beliau lahirnya normal, tapi di usia muda, kayak 7 tahunan gitu, beliau kena sakit panas, sakit panasnya sembuh, matanya jadi buta. Anaknya datang berziarah ke Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, anaknya, ibunya. Ibu beliau datang berziarah ke makam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, hatinya punya ta'alluq yang sangat kuat. Beliau bilang,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di makam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar. Beliau bilang, "Ya Allah, saya pengen punya anak yang bermanfaat buat umat. Ya Allah, Engkau tahu saya dari sejak kehamilannya meniatkan anak saya untukmu dan untuk Nabi Muhammad, ya Allah. Kau tahu bagaimana saya sudah mengusahakan hal semacam itu. Dengan saya yang menjaga gak mau sama yang syubhat apalagi yang haram. Dengan saya menjaga, ya Allah, saya didik anak saya, ya Allah, sehingga menjadi anak yang bertakwa, mengenalmu dan mengenal Nabi Muhammad, ya Allah. Saya berharap anak saya menjadi seorang yang bermanfaat buat umat. Ya Allah, kau lihat sekarang anak saya, ya Allah, buta. Ya Allah, jika kiranya anak saya tidak bermanfaat untukmu, untuk Nabi Muhammad, untuk jalan dakwah Nabi Muhammad, ambillah saja ia di sisimu, bahagiakanlah ia di sisimu, ya Allah." Kuat hati Bu buat doa kayak begitu. Ada banyak ibu-ibu itu yang kalau anaknya sakit dia doa langsung bilang, "Ya Allah, yang penting hidup deh, ya Allah." Kan begitu. Saya nggak sanggup kehilangan anak saya, ya Allah, yang penting hidup, ya Allah. Sakit nggak apa-apa, cacat nggak apa-apa, yang penting hidup, ya Allah. Ini ibunya kuat hati untuk doa kayak begitu. Subhanallah Bu. Allah panjangkan umurnya Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abi Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kemudian nggak dengar satu ayat melainkan beliau hafal. Di usia nggak nyampe 10 tahun beliau sudah hafal seluruh Al-Quran. Buta. Beliau sudah hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nyaris hafal Ihya di usia yang masih sangat muda. Insya Allah. Ibu, doanya, harapannya kepada Allah besar. Ayo, kita belajar nih. Ustazah kayaknya anak udah gede-gede juga, telat dah Ustazah. Cucu dah paling enggak cucu. Bu, insya kamu kalau kepengen cucumu tuh jadi ulama, nih saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu. Saya kan orangnya baik. Saya kasih tahu. Katanya guru-guru saya. Nah, ini terutamanya ini ucapan pernah disampaikan Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau kamu kepengen anak kamu jadi ulama atau cucu kamu jadi ulama, kamu harus khidmah sama ulama. Kamu harus mau khidmah sama ulama. Khidmah. Seneng khidmah sama ulama. Melayani para ulama. Ngapain aja pokoknya. Yang kiranya menyenangkan, membahagiakan ulama tersebut. Kalau kamu pengusaha, bantuin. Jalan dakwahnya ulama. Kamu punya banyak duit, bantuin. Jalan dakwahnya ulama dengan uangmu itu. Kamu punya tempat yang luas, bantu. Pakein buat jalan dakwahnya ulama. Kamu punya tenaga, pakai buat jalan dakwahnya para ulama. Kamu punya suara bagus, pakai buat jalan dakwahnya ulama. Saya yang bagian baca Qur'annya, saya yang bagian baca salawatnya. Misalnya begitu kan? Kamu punya apapun ikut serta bantu jalan dakwahnya ulama, atau sekurangnya ikut serta. Ada ulama bikin kajian, hadir yang gak nyusahin. Emang ada ustadzah hadir yang nyusahin? Ada. Tuh bolak-balik diumumin, jangan foto.
Ini kan kalau ada yang hadir tapi moto, ini kan namanya hadir tapi nyusahin. Betul? Hadir tapi habis selesainya ninggalin sampah. Betul? Hadir tapi nyusahin nih kan yang beginian. Hadir tapi sepanjang majelis teleponan, scroll Shopee, ngajakin ngobrol yang sebelahnya. Hadir nyusahin apa enggak nih? Nyusahin. Ini mah enggak khidmah namanya. Tapi kehadiran membantu pelaksanaan majelisnya, ikut serta jadi panitia. Tapi jangan di semua majelis ikutan jadi panitia. Malah itu namanya panitia yang nyusahin. Gitu ya. Nah itu apapun aja yang bisa dilakukan. Katanya guru saya Kiai Maimun Zubair, liatin. Kalau kamu cinta sama ulama, khidmah sama ulama, biasanya Allah jadikan nanti anakmu atau cucumu ada yang jadi ulama. Sambilan khidmah, sambilan yang ikhlas, khidmahnya yang ikhlas. Ini masalah, semua masalah nih sama ikhlas nih. Kalau nggak ikhlas percuma teman-teman. Kalau buat sekedar naikin nama percuma teman-teman. Kalau cuman sekedar saya bantuin tapi biar dikasih VIP. Nah ini nyusahin namanya ya. Nggak kayak begitu. Kita bantu majelis, kita bantu dakwah para ulama-ulama dengan ketulusan, insya Allah. Apalagi sambil diniatin, minta gitu kan. Ya Allah, anak saya, cucu saya Allah, jadikan bisa membantu dakwahnya para ulama-ulama saya Allah. Para ulama-ulama kita. Demikian caranya teman-teman. Kun aliman. Jadilah berilmu. Au muta'alliman, kalau enggak bisa berilmu, sekurangnya jadilah muta'allim. Jadilah santri, jadilah pelajar. Ustazah, saya kan biasa hadir nih majelisnya Ustazah, berarti saya jadi muta'alim? Belum tentu. Muta'alim itu santri, santri pelajar. Pelajar itu memang niat belajar, bawa catatan, dicatat. Sehingga tahu pembahasannya apa, habis selesai kemudian dirangkumkan, ditaruh di media sosial misalnya. Itu berarti muta'alliman yang kayak begituan. Tapi kalau yang ditanya keluar dari majelis, Ustazah Halimah tadi ngomong apa? Pokoknya ya Ustazah Halimah nyuruh kita berilmu. Sisanya yang lain hilang semua. Gitu kan? Kalau ditanyain, ibunya siapa tadi? Ibunya siapa yang katanya pengen anaknya jadi yang bermanfaat, terus akhirnya jadi anaknya ilmunya jadi bermanfaat. Yang buta tadi ibunya siapa? Siapa dah? Pokoknya ada dah. Saya lupa ya tadi yang disampaikan sama Ustaz. Ada rekamannya di YouTube, tenang aja. Ini yang modelan begini nih nggak bisa muta'alim namanya. Muta'alim tuh serius belajar teman-teman. Waktunya memang dipakai buat serius belajar tuh muta'alim. Katanya Imam Syafi'i, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun aliman, jadilah berilmu, au muta'alliman, atau jadilah pelajar yang serius belajarnya. Gitu kan? Ustazah kayaknya nggak bisa juga nih yang serius-serius belajar, saya udah nggak sanggup lagi Ustazah, otak saya ini udah rada-rada bebel. Kayaknya kebanyakan denger ini dah. Token listrik. Bunyi token listrik kebanyakan saya dengerin nih Ustazah kayaknya. Jadinya akhirnya jadi bebel pikiran saya nih Ustazah. Kalau kayak begitu katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, au mustami'an, jadilah pendengar. Dengerin, gak apa-apa, hadir aja. Yang sanggup kamu simak, yang sanggup kamu terima, niatkan buat ngamalin. Setiap kali ada ilmu yang disampaikan, ya Allah saya niat ngamalin.
Ya Allah saya niat ngamalin. Ya Allah saya niat ngamalin. Terus begitu. Saya mau ngamalin nih yang ini. Saya mau ngamalin yang ini. Terus begitu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi pendengar yang baik. Insya Allah. Amin. Kata Sayyidina Ali, terakhir paling buntut. Ya, paling buntut. Kamu udah gak bisa jadi ulama, kamu juga jadi santri juga susah. Mustami sekalipun gak selalu punya waktu. Meskipun insya Allah mudah-mudahan tetap diusahakan ya. Untuk sekurangnya mendengarkan kajian. Apalagi zaman sekarang kan gampang nih. Gak hadir di kajiannya, yarhamukillah. Gak hadir di kajiannya kamu masih bisa mendengarkan lewat media sosial. Kan begitu? Bisa dengerin lewat YouTube, bisa dengerin lewat Instagram. Bukan hanya kajian saya, tapi dari banyak kajian-kajian dari ulama-ulama kita yang banyak didengarkan sekarang ini. Simak, dengarkan tuh teman-teman sekalian. Mustami'an. Dengarkan dengan baik, niat mengamalkannya, diiringi semuanya ini. Kamu mau ulama kah? Kamu mau santri kah? Kamu mau mustami kah? Sekedar pendengar, kamu iringi semuanya dengan yang keempat ini, au muhibban, atau jadi pecinta. Jadilah pecinta. Pecinta ulama, pecinta santri, pecinta majelis ilmu. Wala takunil khamis, jangan jadi yang kelima. Artinya enggak jadi salah satu dari keempat orang ini. Fayuhlikakallah, kalau kamu ulama bukan, pelajar santri bukan, pendengar yang biasa hadir di majelis juga bukan, bahkan kamu enggak punya rasa cinta kepada ulama, kepada majelis ilmu, kepada santri, kepada pesantren, fayuhlikakallah, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dihancurkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian, muhibban, pecinta. Kita nih semuanya jangan sampai enggak jadi pecinta. Kenapa? Sebab kalau kamu mencintai ulama, kamu mencintai jalannya Nabi Muhammad. Sebab menurutmu bagaimana cara sampainya dakwah dan ilmunya Nabi Muhammad kepada kita kalau tidak disampaikan oleh ulama? Makanya ada hadis al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Bu, Nabi Muhammad tuh dulu jalannya diikuti oleh para sahabat, dan untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad mereka mengorbankan apapun, bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bahkan nyawa. Bahkan nyawa. Izinkan saya di akhir kajian saya ini, tenang, walaupun akhir ceritanya panjang, akan menceritakan padamu kisahnya seorang perempuan seperti dirimu juga, yang untuk mengikuti Nabi Muhammad dia rela mengorbankan apapun, bahkan jika andai mengorbankan nyawa sekalipun. Namanya Ummu Umarah, Nasibah binti Ka'ab. Dia ini teman-teman, kayak kamu juga, perempuan, tenaganya cukup kuat. Waktu Nabi Muhammad perang Badar, dia punya anak dua, namanya Abdullah sama Habib. Suaminya satu ya, tentu saja, namanya Zaid. Saudara sekalian, Habib bin Zaid anaknya
Nah, itu kadang saya suka cerita juga tuh mengenai anaknya ini. Kisah yang luar biasa mengharukannya juga. Tapi saya sekarang mau ceritain emaknya, ibunya. Yaitu Nasibah binti Ka'ab, biasa dipanggil dengan panggilan Ummu Umarah. Saudara sekalian, dia ikut waktu Nabi Muhammad berangkat perang Badar. Dia tinggal di tenda sebagai perempuan. Dia ikut serta mengobati luka dari orang-orang yang pergi perang itu. Kalau ada yang terluka dibawa tenda, dia tuh ngobatin. Dia menjahit lukanya orang, dia kerjakan tuh, siapin air panasnya, itu segala macam dipelajari sama dia. Caranya merawat luka, caranya melakukan sesuatu, menyongkel, misalnya ada yang masuk di situ, anak panah atau apa, dia pelajarin. Sampai waktunya perang Uhud, dia ada di tenda juga. Saudaraku sekalian, selain daripada ilmu merawat luka, ilmu pegang pedang, misalnya gitu, yang dia pelajarin sedikit-sedikit dari anak dan keluarganya, ada ilmu besar yang dia pelajari dalam hidupnya, yaitu ilmu bernama cinta. Cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad memenuhi seluruh ruang hatinya, yang untuk jalannya Nabi Muhammad, untuk jalan Nabi Muhammad, dia akan mengikutinya, berkorban di dalamnya, meski jika itu harus dibayar dengan nyawanya sekalipun. Tapi perang Uhud seperti yang kita tahu, semula perang itu dimenangkan umat Islam. Tapi ketika yang ada di atas Jabal Romah, di atas Gunung Panahan, di mana Nabi memasang pemanah-pemanah di sana, ketika melihat harta rampasan ditinggalkan begitu saja oleh pasukan kafir Quraisy, mereka turun untuk mengambil harta rampasan tersebut. Pasukan kafir Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang kala itu tentu saja belum masuk ke dalam agama Islam, mereka menyerang balik pasukan Islam, kocar-kacirlah umat Islam. Ummu Umarah di dalam tenda, dia ngelihat kok suara perangnya lain. Habis itu kemudian tambah banyak orang yang masuk ke dalam tenda karena luka. Sampai kemudian dia liatin, kenapa ini? Pasukan kafirnya balik nyerang kita lagi. Kita padahal tadinya asalnya udah menang. Ini sekarang saya kena panah, ini saya sekarang kena ini. Dia lagi sibuk nih ngerawat luka. Ketika dia lagi sibuk merawat luka itu, dia mulai jahit nih luka dari seseorang. Dia dengar suara, Muhammad qad qutil, Muhammad qad qutil, Muhammad sudah terbunuh, hore Muhammad sudah terbunuh. Dari suaranya kafir Quraisy, Ummu Umarah spontan ditinggalkannya luka tersebut. Dia kemudian keluar seperti seorang perempuan yang tak sadarkan diri. Diambilnya pedang yang ada di situ, yang ditinggalkan oleh seorang yang terluka. Diambil pedangnya, kemudian dia keluar. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dia pun kemudian mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya Nabi Muhammad di sekelilingnya Nabi ada puluhan orang jagain Nabi. Kala itu hanya tinggal beberapa orang, yang itu pun
beberapa orang itu pun juga sibuk menghadapi orang-orang kafir yang memang semuanya berusaha untuk menghadapi Nabi Muhammad dan membunuh Nabi Muhammad. Ummu Umarah, dia pegang pedang itu, kemudian berdiri gak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dia pegang pedangnya sambil setiap kali ada sesuatu yang mengenai Nabi Muhammad dari arah kanan atau kiri Nabi, dia berusaha mendatanginya. Sambil sesekali dilihatnya Nabi Muhammad yang sudah pecah dahi beliau, yang sudah luka-luka wajah beliau. Satu besi dari baju besinya Nabi Muhammad tertancap di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahan hatinya melihat Nabi Muhammad terluka. Dia pasang badannya di hadapan Nabi Muhammad sehingga seolah berkata, tak akan kubiarkan anak panah sampai kepada Nabi kecuali melewati tubuhku ini. Dan kaum laki-laki pada masa tersebut kayak ngerasa hadapin cewek, aduh ribet banget dah, ogah dah saya. Sehingga ketika Nabi dijaga oleh Ummu Umarah, malah justru mendapatkan perlindungan. Gak lama Ummu Umarah ngelihat ada orang dari barisan perang ini menuju ke tenda karena dia terluka. Dia bawa tameng. Dia kenal orang tersebut, kemudian dia bilang, lemparkan tamengmu itu. Dilemparin, wah ini cewek keren juga ya. Dilemparin, ketangkep nih, modelan kayak saya nih kelewat nih. Dia pegang tameng itu dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menghunuskan pedang. Lagi kayak gitu bantuin Nabi. Kena nih sama Ibnu Qomi'ah. Ada jawaranya Mekah, teman-teman. Namanya Ibnu Qomi'ah. Dia berusaha untuk menyampaikan, dia berusaha buat nyerang Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian Ummu Umarah nih ngadepin Ibnu Qomi'ah, dia panggil Mus'ab bin Umair. Mus'ab datang berduaan nih ngadepin Ibnu Qomi'ah. Kayak singa Ibnu Qomi'ahnya. Dia pun kemudian menghunuskan pedangnya kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tewas seketika saat itu juga. Tapi dia nggak kelamaan ngurusin Mus'ab, dia langsung berdiri lagi buat jagain Nabi Muhammad SAW. Nggak lama dilihat anaknya 2 orang dan suaminya juga. Dia panggil tuh anak dan suaminya, mereka bikin barikade di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian ada salah satu anak panah mengenai tangannya sehingga tangannya kemudian berdarah, tapi dia nggak pedulikan. Sampai kemudian ketika salah satu dari anaknya Ummu Umarah itu ada di dekat Nabi Muhammad, Nabi kemudian bilang, kamu anaknya Ummu Umarah kan? Bala ya Rasulullah. Tuh ibu kamu tuh tangannya luka, iketin. Anaknya kemudian mendekati ibunya, diiketin lukanya ibunya. Enggak lama anaknya yang tadi ngiketin ini kemudian salah satu dari tangannya kena tebasan pedang hingga mengalir darahnya sangat banyak sekali. Dia jatuh ke tanah. Ummu Umarah kemudian mendekati anaknya tersebut, diikatkan lukanya, diambil kain diiketin lukanya. Kemudian dia bilang, bangkitlah nak. Jangan biarkan lukamu menjadi penghalangmu membela Nabi Muhammad. Kita tak akan pernah membiarkan Nabi Muhammad terluka
selagi masih ada darah mengalir di dalam tubuh kita. Anaknya digituin langsung berdiri. Kemudian dia segera pegang pedangnya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya kesakitan karena luka yang masih mengalirkan darah. Saudaraku sekalian, Nabi melihat pemandangan tersebut. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik li ahli hadzal bait. Nabi lihat tuh istrinya, tuh suaminya, 2 anaknya bikin barisan jagain Nabi Muhammad. Nabi terharu. Nabi doa, Nabi lagi perang sibuknya doa. Nabi Muhammad, Allahumma barik li ahli hadzal bait. Allahumma barik li ahli hadzal bait. Ya Allah, berkahi keluarga ini, ya Allah, berkahi keluarga ini, ya Allah, berkahi keluarganya Ummu Umarah. Dan Ummu Umarah lihat kayak begitu, dengar Nabi Muhammad doa kayak begitu, dipakai dong senjata ini, dipakai buat minta doa. Dideketin Nabi Muhammad kayak agak mundur gitu. Terus dia bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, id'ilana, Rasul, kami mohon tambahan doa darimu. Apa Umarah? Doakan agar kami dapat membersamaimu di akhirat nanti ya Rasulullah. Doakan agar sampai akhirat kami bisa menjadi kawan-kawanmu wahai Rasulullah. Bisa menjadi sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad angkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma ij'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikanlah keluarga ini semuanya sebagai kawan-kawanku di surga nanti ya Allah. Ummu Umarah kayak dapat suntikan energi. Begitu habis dengar yang semacam itu, dia pun segera bawa pedangnya, dia lawan orang-orang yang ada di sekelilingnya, sampai beberapa di antara mereka tewas dari sabetan pedangnya Ummu Umarah. Ummu Umarah bercerita, sejak saya dengar Nabi Muhammad berdoa untuk saya hari itu, saya tidak lagi peduli apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya sejak saat itu. Mau sakit kek, mau miskin kek, mau ditinggal siapa kek, enggak peduli lagi saya. Sesudah saya mendapatkan doa dari Nabi Muhammad, Allahumma ij'al rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikanlah keluarga ini semuanya ya Allah sebagai salah satu dari kawan-kawanku kelak di surga. Kamu apa yang kiranya kamu lakukan untuk ada di jalannya Nabi Muhammad? Kamu apa yang kiranya akan kamu korbankan, apa yang akan kamu lakukan? Yuk, otakmu pakai buat mikirin gimana caranya agar Islam terbangunkan, berdiri setidaknya di dalam keluargamu. Jangan cuman mikirin duit mulu dong teman-teman. Jangan cuman mikirin harta mulu dong. Apakah kamu sudah pantas
untuk membersamai Nabi Muhammad di akhirat. Pikirin gimana cahaya Islam bisa bikin terang rumah tanggamu. Pikirin gimana caranya orang-orang di sekelilingmu terbantukan. Yang gak ngerti diajarin, yang gak punya dikasih, dipikirin. Jangan sampai kamu nyesel, mati belum pernah berbuat sesuatu dalam jalan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kamu mati belum pernah berbuat sesuatu buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai selama ini yang kamu kerjakan hanya untuk mengikuti hawa nafsumu sendiri. Gak habis-habis. Gak habis-habis hawa nafsu ini kalau kamu turuti. Ayo dipakai. Apa nih yang belum saya kerjakan dari sunnahnya Nabi, dari ajarannya Nabi, setidaknya buat diri sendiri. Masa masih nambahin daftar dosa terus-terusan, udah segini tuanya. Masa mau sibuk ngeliatin aib orang terus-terusan, udah segini tuanya. Masa jagain lisan sendiri aja belum berhasil juga. Udah uban berapa banyak di kepalamu. Masa masih gini-gini terus kehidupanmu. Bahkan untuk sekedar nggak ngomel sama suami, kamu masih berjuang di situ-situ juga. Saatmu memikirkan di mana tempatku ketika Nabi menggiring umatnya. Saatmu berpikir seperti cara berpikirnya Ummu Umarah. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk berdirinya agama Islam, untuk kembalinya hati umat mencintai Nabi Muhammad, untuk mengembalikan hati hamba kepada Allah Tuhannya, untuk mencerdaskan atau membantu jalan dakwah para ulama, apa yang bisa saya lakukan? Yuk, periksa sekurangnya diri sendiri. Masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Periksa. Masa sampai segini tuanya masih harus diingatkan makan jangan berdiri. Jangan pegang makanan pakai tangan kiri. Isi kepalamu apa? Segini tua masih harus diingatkan. Bukankah sekarang waktunya sholat? Masih harus diingatkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita harus mulai bisa memastikan untuk maju, berjuang. Capek sedikit enggak apa-apa. Sakit sedikit enggak apa-apa. Yuk, sama-sama belajar. Yuk, sama-sama ikut serta. Yuk, berdirikan syiar agama di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Yuk, sebarkan kasih sayang Allah, sebarkan kasih sayang Rasulullah lewat
kasih sayang kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Yuk, doain umat di dalam doa-doamu. Yuk, doain para ulama di antara doa-doamu. Yuk, ikut serta ada di belakang langkah-langkahnya para ulama-ulama kita. Saya ada di belakang langkahnya para ulama-ulama. Saya ada di belakang langkahnya guru-guru saya. Kamu ikut juga yuk. Kita barengan. Kita barengan. Melangkah perlahan-lahan, benerin diri, benerin umat, benerin keluarga kita. Yuk, perlahan-lahan kita bangun surga di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Yuk, gak apa-apa kok kalau kita gak punya banyak yang dipunya sama orang-orang lain, gak apa-apa. Kalau kita nggak pernah bisa jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota kayak orang-orang lain tuh nggak apa-apa. Semoga nanti kita bisa barengan sama Nabi Muhammad. Urusan dunia jangan dipaksain. Paksain urusan agamamu. Paksain. Tinggalin dosa, paksain. Tinggalin dosa, paksain. Kerjakan ibadah di dalam rumah tanggamu. Taubat, paksain, paksain. Paksain. Yuk belajar buat ngasih tahu pada diri kita. Wahai diri, yuk ikut Nabi Muhammad. Wahai diri, yuk ikut Nabi Muhammad. Biar gak nyesel di akhirat. Biar mata kita ini Allah izinkan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Biar telinga kita Allah izinkan mendengar suara Nabi Muhammad. Biar kaki kita Allah izinkan melangkah di belakang Nabi Muhammad. Biar semoga ada satu hari nanti kita bisa ngomong di hadapan Nabi Muhammad. Saya, duhai Rasul, umatmu, datang 1400 tahun sesudah kewafatanmu. Namun Allah saksinya, hatiku sepanjang hidup cinta dan rindu padamu. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.